Penduduk usia lanjut mengacu pada sekelompok individu yang berada di tahap akhir kehidupan dan telah mencapai usia lanjut. Meskipun rentang usia spesifik dapat bervariasi tergantung pada konteks dan negara. Secara umum, orang yang berusia 65 tahun ke atas dianggap sebagai bagian dari penduduk usia lanjut. Kelompok demografi ini juga kadang-kadang disebut sebagai lansia atau orang dewasa lanjut usia. Biasanya, penduduk lanjut usia menghabiskan masa tuanya untuk menikmati waktu bersama keluarga, termasuk anak-anak, cucu, atau anggota keluarga lainnya. Interaksi ini memberi mereka kebahagiaan dan merasa terhubung dengan generasi berikutnya. Namun, tidak semua lansia di dunia ini bisa menikmati waktu tua mereka bersama keluarga. Beberapa negara bahkan, penduduk usia lanjutnya masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satunya ialah Korea Selatan. Negara ini merupakan rumah bagi populasi lanjut usia yang berkembang pesat. Jika kita lihat diagram berikut, terjadi peningkatan jumlah lansia dari tahun 2000 hingga tahun 2022, yang mana peningkatan itu terjadi tanpa diimbangi oleh tingginya angka kelahiran. Malahan angka kelahiran dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jumlah lansia di Korea Selatan tahun depan diproyeksikan akan menyentuh angka 10 juta orang, yang berarti 20% penduduk negara itu adalah warga lanjut usia. Peningkatan populasi lansia dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Salah satu alasan utamanya adalah sistem perawatan kesehatan Korea Selatan yang luar biasa dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Kemajuan dalam perawatan medis telah meningkatkan harapan hidup, menghasilkan lebih banyak manula yang hidup lebih lama dan hidup lebih sehat. Selain itu, penurunan angka kelahiran di Korea Selatan juga memainkan peran penting dalam meningkatnya populasi lansia. Rendahnya angka kelahiran di Korea telah menyebabkan penurunan populasi usia muda. Sementara lansia terus mengalami peningkatan. Kondisi ini akan berdampak pada ekonomi Korea Selatan. Kurangnya angkatan kerja muda berarti tenaga kerja berkurang, dan hal ini dapat menimbulkan tekanan pada sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja produktif. Selain itu, jumlah warga lanjut usia yang menerima tunjangan pensiun juga meningkat, yang mengharuskan pemerintah dan perusahaan menghadapi beban finansial yang lebih besar. Program pensiun di Korea Selatan mungkin tidak memberikan manfaat yang cukup untuk memastikan kesejahteraan lansia setelah pensiun. Hal ini membuat banyak lansia harus mencari sumber pendapatan tambahan melalui pekerjaan. Banyak lansia memiliki keterampilan dan pengalaman yang berharga dari tahun-tahun bekerja sebelumnya. Beberapa perusahaan juga menghargai pengetahuan dan keahlian lansia, sehingga mereka tetap mempekerjakan lansia dengan peran yang cocok. Alasan lain lansia tetap bekerja karena memberikan manfaat sosial dan psikologis. Bekerja memungkinkan mereka tetap terlibat dengan masyarakat, menjaga hubungan sosial, dan merasa memiliki tujuan dalam hidup mereka. Bagi lansia yang masa mudanya bekerja dengan gaji yang besar, menikmati masa tua dengan uang pensiunnya tentulah hal yang melegakan. Namun, tak semua lansia memiliki dana pensiun yang cukup untuk bertahan hidup. Ada juga perusahaan yang memang tak memberikan uang pensiun. Mereka akhirnya memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mulai dari jadi tukang cuci piring, karyawan toko, petugas kebersihan, sampai loper koran pun mereka kerjakan. Sebenarnya tak mudah mendapat pekerjaan di usia tua. Perusahaan juga takut kalau terjadi apa-apa. Namun, para lansia yang ingin bekerja menunjukkan kalau mereka sehat dan masih layak untuk bekerja. Penting untuk diingat bahwa setiap individu lansia memiliki situasi yang unik, dan beberapa mungkin memilih untuk bekerja karena keinginan mereka sendiri. Sementara yang lain mungkin memilih untuk pensiun sepenuhnya. Upaya pemerintah
dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dan memberikan lebih banyak pilihan pensiun akan tetap menjadi isu penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lansia yang masih bekerja di Korea Selatan.